Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez mengakhiri tes MotoGP Aragon 2025 di posisi ketiga dengan banyak indikasi yang berguna untuk kejuaraan musim ini. Hasil ini didapatkan Marc Marquez setelah benar-benar mendominasi pada akhir pekan di Aragon dengan kemenangan sprint race dan balapan utama. Sementara itu rekan setimnya yaitu Francisco Bagnaia mengakhiri sesi di posisi ke-9. Seperti Francisco Bagnaia, pembalap asal Cervera tersebut mencoba cakram rem yang lebih besar. Ketika ditanya apakah ia sempat membandingkan antara perilaku Michelin 2025 dan 2026 juara dunia 8 kali itu menjawab tidak. Kami berkonsentrasi hampir sepanjang hari pada paket aerodinamis baru karena uji coba berikutnya akan dilakukan di Misano dan sudah terlambat untuk mengesahkan paket aerodinamis baru. Ada beberapa hal positif meskipun dengan versi standar jaraknya sangat dekat dan diperlukan beberapa pekerjaan penyeimbangan. Setelah mencoba berbagai kombinasi sekarang kami harus memilih yang terbaik dan apakah lebih baik mencoba sendiri atau di slipstream. Banyak perubahan tetapi dengan sendiri memungkinkan Anda melakukan pengaturan yang lebih tepat karena di belakang seseorang mesin juga berperilaku berbeda dan gaya tekan ke bawah berkurang. Bagi saya tidak ada perbedaan, hanya tentang suhu dan bobot yang sedikit lebih berat. Dengan 355 mm Anda memiliki lebih sedikit umpan balik saat pengereman tetapi lebih banyak tenaga di lintasan lurus. Namun di sini Anda hanya bisa memaksimalkannya di tikungan 1 dan 16 karena di tikungan lain Anda tidak mengerem sepenuhnya. Tidak karena Ducati tidak bertanya kepada saya. Bagaimanapun saya mengikuti program yang sudah melibatkan cukup banyak putaran. Dengan yang baru tadi pagi saya mencatat waktu 1 menit 45,7 detik, kata Marc Marquez, sebagaimana dilansir dari GP1. Marc Marquez kini sudah kembali ke performa terbaik setelah bertahun-tahun mengalami kesulitan dan masalah fisik, khususnya di lengan kanannya. Meski begitu pembalap 32 tahun itu masih tetap melakukan komunikasi dengan dokter yang mengoperasinya. Pembalap berusia 32 tahun tersebut kemudian menjernihkan keraguan tentang perbedaan antara GP24 dan GP25 yang dikendarainya, di mana Marc Marquez juga mengungkapkan kemungkinan menciptakan celah teknis dengan Gresini Racing. Saya selalu berhubungan dengan dokter yang mengoperasi saya dan saya belum menjalani pemeriksaan apapun akhir-akhir ini meskipun terkadang saya merasa sakit tetapi itu normal setelah 4 kali operasi. Bagaimanapun mereka hadir di Jerez dan di sini juga bahkan dari yang pertama tidak tahu apa-apa tentang sepeda motor dan sekarang dia telah menjadi penggemar, bahkan dia datang untuk menonton 2 edisi terakhir GP Jerez dan bersenang-senang. Itu motor yang sama persis dan sekarang kami memperkenalkan pembaruan tetapi jika salah satu dari kami para pembalap pabrik menginginkan motor Alex ia dapat memilikinya, misalnya pada tes pramusim kami memilih mesin lama. Mengubah selalu beresiko, jadi sebelum Anda menghomologasi sesuatu Anda perlu mencobanya di sirkuit yang berbeda karena di sini terdapat banyak karet di lintasan. Sebagai tim resmi kami mencoba membedakan diri dari tim satelit, namun misalnya pada minggu kami membalap dengan motor yang sama dengan Alex karena beberapa fitur baru masih harus kami perbaiki. Meskipun demikian ia adalah saudara saya dan saya mendoakan yang terbaik baginya dan untuk sisanya Ducati yang memutuskan. Tutup Marc Marquez. Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi kembali menunjukkan kebangkitan dalam penampilannya pada seri ke-8 MotoGP Aragon 2025. Bezzecchi finish di posisi ke-8 pada sprint maupun balapan utama MotoGP Aragon 2025. Posisi ke-8 mungkin terlihat biasa saja kalau tidak melihat fakta bahwa pemenang 4 balapan MotoGP itu memulai dari posisi ke-20 nyaris posisi buncit. Pada Jumat Bezzecchi apes setelah catatan waktu lap terbaiknya kalah cepat 0,009 detik dan gagal lolos langsung ke kualifikasi 2, dan pada hari Sabtu kesialan dari Marco Bezzecchi masih terus berlanjut dengan kecelakaan yang dialaminya pada sesi kualifikasi 1. Alhasil meski senang dengan posisi ke-8 yang diraihnya, Bezzecchi meminta maaf kepada timnya atas kesalahan yang dilakukan.
Hobi comeback Bezzecchi sudah teramati sejak awal musim kendati belum terlihat karena berupa kecepatan yang meningkat pesat di penghujung lomba. Bezzecchi sendiri berharap dia bisa meningkat dalam kecepatan satu lap yang penting untuk kualifikasi untuk mendukung ritme bagus yang dimilikinya. Saat balapan di MotoGP Aragon misalnya dia menjadi satu dari 5 pembalap yang mampu menyentuh waktu lap 1 menit 46 detik. Beban kerja ekstra membuat Marco Bezzecchi harus mengorbankan waktu untuk berlatih time attack, dan absennya Jorge Martin sejak hari kedua tes pramusim di Sepang hingga baru tampil sekali musim ini membuat Bezzecchi jadi tumpuan selain pembalap penguji Lorenzo Savadori. Mendapat posisi start yang bagus dan tampil kuat pada beberapa lap pertama kini menjadi pekerjaan rumah bagi Marco Bezzecchi dan Aprilia, di mana Bezzecchi sendiri menolak untuk mengeluarkan unek-uneknya lebih jauh lagi pun begitu dengan timnya yaitu Aprilia. Saya sungguh sangat menyesal di mana di satu sisi saya merasa sangat kecewa dan di sisi lain saya merasa cukup puas dengan mempertimbangkan di mana saya memulai dan di mana saya berakhir. Pastinya tidak ada aksi menyalip yang mudah di mana di setiap tikungan saya hanya berusaha dan ketika saya merasa siap maka saya akan melakukannya. Sayangnya saya tidak bisa fokus hanya dengan satu lap saja karena saya satu-satunya yang mengerjakan pengembangan dan harus memberi umpan balik yang bagus. Faktanya saya kecewa karena saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk time attack sepenuhnya dalam sebuah tes. Saya tidak ingin terlalu banyak mengeluh karena motor RSGP sudah meningkat dari balapan ke balapan dan saya bersemangat dengan pekerjaan yang kami lakukan, kata Marco Bezzecchi, sebagaimana dilansir dari GP1. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo merasa sangat kecewa dengan timnya sendiri usai mengalami crash pada balapan utama MotoGP Aragon 2025. Nestapa dialami Quartararo saat menjalani sesi balapan utama MotoGP Aragon 2025 yang digelar di Motorland Aragon. Rider berjuluk El Diablo tersebut memang kesulitan menggapai ritme terbaiknya di lintasan sepanjang 5,08 km itu. Mengawali lomba berdurasi 23 lap itu dari tempat ke-9 Quartararo harus menyudahi perjuangannya lebih dini tepatnya pada lap ke-12. Hal tersebut karena Fabio Quartararo terjatuh ketika sedang menduduki posisi ke-10 dalam balapan di sirkuit Aragon itu. Tak ayal ini jadi sebuah hasil yang mengecewakan bagi Quartararo saat rekan setimnya Alex Rins bisa menggapai garis finish. Melaju di atas motor M1 Alex Rins menyudahi balapan ini dengan finish di urutan ke-11 dan berhak membawa pulang 5 poin. Meski belum menembus 10 besar upaya Rins mampu mengundang decak kagum dari Quartararo walau masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. El Diablo membeberkan bahwa Yamaha melakukan eksperimen dari mulai mesin baru dan mengubah setelan motor. Lebih lanjut hasil di MotoGP Aragon 2025 ini membuat Quartararo bisa memetakan potensi timnya dalam menghadapi balapan berikutnya. Ia tak segan mengakui bahwa potensi Yamaha saat ini masih berada di level yang buruk untuk bersaing di barisan depan. Bagaimana tidak? MotoGP Aragon 2025 sendiri layaknya seperti puncak komedi bagi tim berjuluk Garpu Tala tersebut. Prospek menjanjikan dengan menyabet pole position dalam 3 seri sebelumnya secara beruntun oleh Fabio Quartararo bahkan tidak berbekas di sini. Saya terkesan dengan catatan waktu Rins tapi saya tidak terlalu terkesan karena semua orang mencatat waktu tercepat. Tapi jika Anda melihat keseluruhan balapan kami adalah pabrikan terakhir di sirkuit ini, dan ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Kami mencoba mesin dan membuat beberapa penyesuaian kecil di pengaturannya tapi saya tidak tahu apakah itu saya Augusto atau Jack tapi kira-kira seperti itu. Pada akhirnya ini bukan trek yang sempurna untuk pengujian tapi setidaknya akan bagus untuk melihat mesinnya karena ini adalah trek lurus yang sangat panjang. Bagi saya ini adalah titik di mana kita benar-benar bisa melihat potensi kita dan di mana posisi kita karena di beberapa trek kami lebih baik dan di trek lainnya kami lebih buruk. Bagi saya ini adalah salah satu trek di mana sangat penting untuk melihat sedikit potensi kami dan itu benar-benar buruk. Jadi saya pikir kami harus banyak berkembang karena jalan masih panjang tapi Mugello dan Assen akan menjadi trek di mana kami bisa lebih cepat, kata Fabio Quartararo.
Sebagaimana dilansir dari laman Motosan.